sudah pilihan Tuhan ini. Jika kami merasa bahwa doa kami juga didengarkan Tuhan. Oke. Jadi nanti kapan-kapan saya ketemu saya bilang, Romo saya suka doanya. Romo. Jadi itulah dari segi kacamata iman kami percaya itu. Makanya kami perlu sekali bertemu hanya untuk mau mengungkapkan syukur dan provisiat. Dan kami selalu mau berjalan bersama untuk mendukung Pak Gubernur. Karena bagaimanapun bagi kami masyarakat Katolik juga dan masyarakat lainnya, Bapak kami sekarang ada di Pak Gubernur, Pak Iqbal. Kalau Bapak yang jarak jauh kan ada di surga. Pemuka dan tokoh umat Katolik yang ada di NTB, perkenankan saya hari ini menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-90 Gereja Katolik Mataram, dan doa kami mudah-mudahan umat Katolik di NTB seluruhnya diberikan kesehatan, kekuatan, kemakmuran, dan bisa bersama-sama berkontribusi untuk membangun NTB menjadi lebih makmur dan lebih mendunia. Ibu-ibu semua, saya apalagi mencarikan waktu untuk ketemu, tolong diprioritaskan gitu saya bilang. Tapi sampai seminggu ke depan ini udah full. Jadi saya bilang nggak apa-apa hari Minggu. Tiba-tiba ada tante meninggal, jadi saya harus ke Lombok memakamkan di sana karena ngasih sambutan atas nama keluarga. Jadi saya ke pemakaman dulu. Saya mohon maaf sekali jadi menunggu lama sekali. Oke. Pertama Pak Gubernur, terima kasih banyak ada waktu untuk kami walaupun di tengah-tengah kesibukan ini ya masih ada hatilah untuk memberikan waktu untuk kami. Sebelum kami menyampaikan satu dua hal yang mungkin perlu akan kami sampaikan, mungkin baik kita berdoa dulu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita siap berdoa dan saya akan memimpin doa ini menurut ajaran Katolik dan kita semua mengambil bagian di dalamnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk rahmat dan kasih sayang yang telah Engkau berikan kepada kami, khususnya kepada masyarakat NTB, melalui kepemimpinan Pak Iqbal Dinda yang telah terpilih dari aspirasi rakyat dan kami yakin adalah rencana dan kehendak-Mu terbaik untuk kami, untuk NTB makin makmur dan mendunia. Pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa untuk keluarga yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, agar Engkau mengampuni dosa dan kesalahannya dan menerima dia dalam pangkuan-Mu, sehingga di hadapan-Mu dia menjadi pendoa untuk keluarga dan semua yang ditinggalkan, juga untuk Pak Gubernur dalam seluruh tugas, karya, dan pelayanannya untuk masyarakat NTB dan untuk bangsa Indonesia dan dunia. Kami juga selanjutnya memohon agar Engkau senantiasa menyertai dan memberkati Pak Gubernur dengan semua yang membantu dia dalam pekerjaan bersama seluruh masyarakat dan alam raya ini untuk memajukan daerah kami ini agar makin makmur dan mendunia sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Doa dan ungkapan hati ini kami sampaikan melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Pak Gubernur dan Pak Asisten, pertama kami tentu sangat bersuka cita bahwa pertemuannya malah terjadi hari Minggu gitu. Dan ini dalam kacamata iman ya, sudahlah ini Tuhan punya kehendak baik untuk kita karena pas kalau hari berkah, hari Tuhan gitu. Memang sudah lama kita masukkan surat, tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan waktu yang terindah dan ini yang terindahnya. Walaupun di satu sisi ada keluarga yang meninggal, kita yakin dan percaya juga keputusan terbaik dari Tuhan untuk beliau kembali dan menjadi pendoa untuk keluarga dan juga Pak Gubernur dan kita semua. Yang kedua, kami ini umat Katolik yang datang ini, Gereja Katolik, ini ada Romo dari Ampenan, Romo Iron, ada Bapak Pembimas, ada Floba Mora, wakil dari Floba Mora, ada Suster Berawati, ada BKRI, ada Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Gereja di Mataram yang ke-90, juga ada saya punya teman-teman Dewan itu di gereja, yang baju kuning itu pemuda Katolik, dan dua yang batik sebelah sini itu Dewan Keuangan dan Majelis Gereja kita punya. Jadi ini pejabat teras di gereja juga, yang selalu ada di teras gereja. Dan kalau Pak Leksi pasti sudah tahu. Juga ada Pak Adol, bagian dari wakil umat juga. Pertama kami mau mengucapkan apresiasi dan provisiat untuk kesuksesan yang sudah terjadi. Dan jujur saja, itu waktu itu baik Nelly dan kawan-kawan itu satu-satunya tim sukses dari 3 calon yang datang bertemu di gereja sebelum pemilihan.
Lalu kemudian pas ada debat yang pertama saya juga ikut. Saya sudah lihat aura waktu itu tuh. Dan saya berharap memang ya kita butuh pemimpin yang berpikir global dan bertindak lokal. Saya langsung menangkap itu waktu itu. Tapi kan tergantung pada Tuhan mau yang terbaik itu kan. Pasti Tuhan sudah pilih yang terbaik. Kebetulan juga dulu waktu saya masih di Bali, ikut hari ulang tahun Gerindra yang ke-16, Pak Prabowo sendiri datang waktu itu di Sanur. Belum, masih dalam bursa pencalonan. Lalu saya dengan beberapa tokoh agama juga ikut hadir dan mendoakan. Setelah berdoa, dia bilang, saya suka dengan doanya Romo. Insya Allah, akhirnya dia terpilih juga. Saya lalu berpikir sampai di NTB, timnya Pak Iqbal Dinda datang, lulus juga. Ini sudah pilihan Tuhan ini. Jika kami merasa bahwa doa kami juga didengarkan Tuhan. Oke. Jadi nanti kapan-kapan saya ketemu, saya bilang, Romo saya suka doanya. Romo. Jadi itulah dari segi kacamata iman kami percaya itu, makanya kami perlu sekali bertemu hanya untuk mau mengungkapkan syukur dan provisiat, dan kami selalu mau berjalan bersama untuk mendukung Pak Gubernur, karena bagaimanapun bagi kami masyarakat Katolik juga dan masyarakat lainnya, Bapak kami sekarang ada di Pak Gubernur Pak Iqbal. Kalau Bapak yang jarak jauh kan ada di surga, di dunia ada di Pak Iqbal. Dan kami Gereja Katolik itu seluruhnya di NTB, karena saya juga macam pemimpin untuk umat Katolik se-dekanat NTB, istilahnya seprovinsi NTB itu mencakup Sumbawa. Kami ada hampir wilayah di bawah keuskupan. Di bawah keuskupan ada 15.000 jemaat. Nah, itu. Jadi atas nama mereka semua juga kami mengucapkan provisiat. Konsentrasinya paling banyak di mana? Di timur? Di Sumbawa. Sumbawa itu sekitar 10.000. Di sini 5.000 antara Mataram, Ampenan sama beberapa di Peraya. Nah, kemudian itulah gambaran keberadaan kami, dan kami sudah dilibatkan dalam banyak hal oleh teman-teman di sini untuk mengambil bagian dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama, termasuk malam takbiran waktu itu juga. Dan kami agak iri hati dalam tanda kutip karena waktu pembukaan Ogo-Ogo juga Pak Gubernur datang ya. Dan kami ini juga kebetulan ada event ulang tahun gereja untuk Mataram. Ini ada undangannya. Kami berharap kalau Pak Gubernur ada waktu jalan santai bersama kami sebelum acara puncaknya. Tanggal 9 itu ininya. Sedangkan jalan sehatnya itu tanggal 6 ada di jadwal. Kami hanya ingin berjalan bersama Bapak. Bukannya Idul Adha. Setelah itu, setelah sholat Id. Nah, saya Idul Adha itu kayaknya keliling itu. Oh ya, benar-benar. Pemotongan hewan karena banyak nyirim. Iya. Jadi harus menyaksikan ke kampung-kampung. Benar. Ke kampung-kampung. Insya Allah kalau tanggal 9 saya bisa. Kami sangat berharap tanggal itu supaya menyapa semua masyarakat yang ada, dan mereka memang sangat merindukan dan mengharapkan untuk bertemu sesekali dengan Pak Gubernur. Insya Allah Pak Karo nanti dijadwalkan Pak Karo. Siap. Dijadwalkan sama teman-teman. Terus yang berikutnya kan Pak Gubernur, kan akhir-akhir ini gejolak pariwisata religi itu makin meningkat. Dari Bogor, Bandung, Jakarta, Malang sudah beberapa bis datang, tapi mereka pesawat dulu dari sana. Lalu mereka selalu mampir di gereja, ibadat di sana, dan ini tentu sinkron dengan kita punya harapan untuk NTB makmur mendunia. Ada nilai historisnya gereja kita di sini sampai mereka wisata ke sini. Itu makanya kita merayakan 90 tahun ini karena pertama kali gereja itu masuk di Narmada. Dan kesulitan untuk kami sekarang di Narmada ini sejauh ini belum bisa merayakan ibadat di sana karena teman-teman belum ini toh. Padahal itu di Narmada itu Narmada mana? Narmada yang dekat ada Gua Maria di situ. Depan pasar itu. Dan kalau mereka datang pasti selalu ke sana. Taman Narmada itu. Sebelum. Saya malah nggak tahu, ini informasi pertama kali saya. Itu sudah. Ada Gua Maria di Ada sini. Gua Maria dan orang selalu datang ke situ. Tapi ada rosarionya segala di situ. Rosario ada guanya. Sering orang pergi berdoa rosario, tapi untuk merayakan misa belum bisa. Nah, itu. Kami sudah kumpul dengan Pemda Kopara, semua udah tidak ada masalah. Cuman yang itu
tidak boleh ada semacam gereja nih, kan? Ya, Tapi benar. kalau untuk wisata religi, Ah. untuk kegiatan sekarang sudah Oh. jalan dia, Ah. sudah tidak lagi dipersoalkan. Oke. Sudah bisa datang mereka ke sana. Cuman kalau kita di Katolik kan ada istilahnya misa itu kan. Iya. Misa seperti di gereja itu yang ini masih sedang diupayakan. Karena kalau setiap Pak Garu kita main ke sana. Siap, siap, Saya ingin lihat siap. boleh lihat dulu. biar ada gambaran sama. Terus juga ada tamu-tamu yang di Gilimas itu selalu mereka kalau kapal pesiarnya ini pasti mereka ke sini dulu. Baru-baru juga ada event penanggulangan bencana nasional. BNPB ya. Terus kita dengar Pak Leksi bilang ada event besar lagi di sini, pasti ada juga umat kita yang datang. Juni ada, Juli ada. Sebelum Fornas nanti juga ada bulan akhir Juni juga ada event besar. Mudah-mudahan tiap bulan ada event besar yang di atas 10.000 orang datang supaya ekonomi juga bergerak di Harus NTB, paling enggak untuk tahun ini gitu. Dan kami datang hanya mau mengatakan siap mendukung segala program itu karena kami juga ingin NTB ini mendunia dan dunia datang ke NTB. Ya kami hanya bisa dukung dengan doa aja. Setiap hari kita berdoa untuk pemerintah. Banyak pasti yang bisa dibantu dan didukung oleh umat Katolik yang ada di NTB. Saya yakin mereka orang-orang hebat juga. Dan harapan saya Romo, saya manggilnya Romo. Ya. Harapan saya Romo umat Katolik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat NTB. Tidak boleh ada masyarakat yang merasa dirinya kelas 2, kelas 3 di NTB. Kita semua satu kelas. Kita semua adalah masyarakat NTB dan kita hanya bisa majukan NTB ini kalau kita semua kolaborasi. Sehati sejiwa. Ini bukan retorika. Ini dari hati saya yang paling dalam, saya merasa bahwa kita semua harus bersama-sama membangun NTB dan tidak boleh ada yang tertinggal dalam proses itu. Ini keinginan saya yang tulus untuk mengajak semua umat beragama dari agama apapun untuk bersama-sama membangun NTB ke depan. Untuk itulah kami merasa perlu bertemu dari hati ke hati pada kesempatan ini biar bicara juga dari hati ke hati. Saya dari dulu ingin ketemu dengan saudara-saudara saya umat Katolik gitu. Karena pada masa kampanye saya nggak sempat ketemu. Saya khawatir karena saya udah ketemu dengan yang Protestan gitu. Dengan yang Katolik saya belum sempat ketemu, makanya saya khawatir nanti umat Katolik merasa loh kok kami nggak ditemuin. Padahal hanya masalah kesempatan aja, nggak matching gitu, nggak matching waktunya untuk ketemu. Jadi ya akhirnya saya belum sempat ketemu sampai dengan pencoblosan. Tapi saya yakin doa teman-teman saudara-saudara saya umat Katolik bersama saya selalu. Amin. Pasti kami sudah mendoakan karena yang datang itu cuman dari Iqbal Dinda. Mereka yang datang, yang lain ya sudah. Dulu waktu saya di Austria, karena Austria ini kan Katolik. Iya, banyak. Mereka kan mengalami defisit Romo gitu. Kurangnya. Defisit Romo, karena nggak ada orang mau jadi Romo, padahal sekolah Katoliknya ada gitu. Dan kalaupun ada Romo dari mereka, Romonya nggak lucu gitu. jadi nggak kurang acceptable gitu. Akhirnya masuklah Romo-Romo kita dari Flores. Ya mengambil S3 di sana. Dan akhirnya di beberapa gereja-gereja besar di Wina itu, Romo-Romo kita yang dari Flores itulah yang ngajar. Melayani, iya. Dan saya tanya jamaahnya, kenapa kok suka sekali sama Romo ini? Mereka lucu gitu. Jadi kayak dai-dai di sini yang suka ngelucu dalam ceramah-ceramahnya itu gitu. Sampai saya ingat dulu Perdana Menteri Prancis datang ke Wina. Zamannya siapa ya nama Perdana Menteri Prancis? Sampai bukannya Macron nih? Bukan. Sebelumnya. Beliau datang ke katedral gitu. Dan yang waktu itu yang menyambut itu adalah Romo dari sana. Indonesia. Badannya kecil kan orang Flores. Si Unyil. Terus Anda benar-benar seperti Napoleon katanya. Gitu. Oh, iya. Kecil Napoleon gitu. Jadi banyak sekali dan setiap mereka kangen masakan Indonesia itu pasti WhatsApp langsung ke Romo asisten rumah tangga saya. Langsung pesan sendiri masak makanan. Dan tahu-tahu saya pulang kantor ada Romo-Romo di rumah. Jadi karena dulu waktu saya datang
ada tensi lah antara teman-teman yang Muslim sama yang Ya, Katolik. ha. Jadi saya coba ngerangkul para romo-romo itu gitu. Bersaudara Kadang, sudah. ya, kadang kita main badminton sama-sama, kita main poli sama-sama gitu. Dan jadi mereka kalau saya bilang pokoknya Romo anggap rumah sendiri, kalau kangen masakan Indonesia nih nomor telepon orang rumah saya, WhatsApp aja langsung di kontak aja langsung minta dimasakin apa gitu. Nasi goreng paling laris berarti. Paling senang rawon mereka. Rawon, senang sekali rawon. Jadi karena mungkin sekolahnya di Malang kalau nggak salah gitu ya. Oh, Iya. ada yang di Lendelaro. Iya, jadi lidahnya udah nggak lidah Flores, lidahnya lidah Malang sudah. Sudah kombinasi. Iya. Jadi senang sekali, terima kasih sekali Romo atas Damian, terima kasih. kehadirannya, Bapak Ibu semua, saudara-saudaraku umat Katolik. Makasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini pembuka dari silaturahmi kita. Amin. Mudah-mudahan setelah ini silaturahmi kita lebih baik, lebih dekat. Pokoknya Romo ada apa-apa, WhatsApp saya langsung. Silahkan kontak saya langsung nanti biar kita bisa komunikasi lebih intens. Kalau males WhatsApp saya bisa WhatsApp Pak asisten. Siapa tahu ada tamu dari Austria nanti kan? Oh iya. Kita langsung nostalgia. Anak saya masih berbahasa Jerman jadi bisa menjelaskan. Oh, itu sudah. Anak saya bahasa asing pertamanya anak saya Jerman. Jadi kalau dia menjelaskan tuh pakai bahasa Jerman. Gaya Austria gitu. Kan bahasa Jerman tua kan kalau Austria. Iya. Jadi makasih sekali. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Dan insya Allah tanggal 9 saya akan hadir insya Allah. Ya. Ampenan? Boleh. Bapak Pembimas. Baik, terima kasih saya beberapa kali sudah Pak Aku Iya. dan waktu bertemu terakhir di Sama Pak Kanwil. saya bilang Pak Bu, kami mau ketemu dan hari ini terima kasih sudah menerima kami. Kemudian saya sebagai Dimas Katolik mensupport apa yang menjadi visi misi dari Pak Bu ini bersama Dinda. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin mintalah berkaitan dengan tugas kami. Pertama, bicara tentang wisata religi, Pak Gub, kami tahun lalu itu bersama FKUP Lombok Tengah, itu kami ada dialog, Bapak Bupati juga hadir, karena di Lombok Tengah kami belum punya gereja Katolik. Kami hanya neben di Beden. Oh. karena mereka punya gereja kecil, kami neben di sana. Waktu itu bersama FKUB punya planning bahwa karena ini kan daerah Lombok Tengah itu kan daerah mendunia karena Mandalikanya, dan diminta soal wisata religi itu artinya ada dibangun tempat dan Kayak Nusa Dua kayak gitu ya. dan memang sampai hari ini progresnya masih berjalan, sehingga kami di Dimas Katolik berharap ada support dari Pak Gubernur berkaitan dengan hal ini. Karena dengan adanya wisata rohani itu saya yakin umat di sana pasti akan menerima juga mereka menyambut ya sesuai dengan visi-visi yang maju dan dunia. Saya rasa ini menjadi prioritas kami di Dimas Katolik dan kemudian yang kedua saya melaporkan bahwa pendidikan ini bagus, di data kami bahwa guru yang agama Katolik itu yang tingkat SMA itu yang P3K itu cuma satu, itu di Donggo. Sehingga Donggo itu Katolik apa Protestan? Ada, Lebih banyak di Donggo. Katolik. Katolik Katolik justru ya. Katolik dia. Gereja besar dia. cuma satu aja itu yang lulus P3 tahun kemarin. Sehingga kami berharap kalau bisa ada formasi untuk pendidikan agama Katolik, guru pendidikan agama Katolik, karena di sini tidak ada yang PNS. Pendidikan agama itu masuk ke kita ya, provinsi Pak ya? Yang provinsi. Pengangkatan. Oh, pengangkatan. Oh, bukan Kemenak ya justru. Bisa diangkat juga oleh di Kemendikbud. Oh, Oke. oke. Makanya kami berharap bagus supaya kami punya formasi untuk pendidikan program, karena kalau di sini kami perbantu
bukan sukarela. Negeri 2 muridnya banyak tapi tidak ada guru yang bisa konsennya di situ terkait dengan pendidikan. Karena itu saya berharap Pak Guru supaya anak-anak juga terlayani pendidikannya tapi bisa transformasi untuk pendidikan. Belum dibahas dengan Nami Pak Karu ya, dengan Kadis Dikbud ya. Kalau Kemenak dia pembahasannya, kalau pengangkatan boleh dari Dikbud. Pak Lexi itu salah seorang guru Katolik di SMA 2, saya pernah. Sudah teman. Dan memang keluhan ini dalam kekurangan guru agama Katolik. Udah lama tapi kok nggak di ini kan? Salah satu mungkin kalau sudah ada perintah dari Pak Gub, beda ceritanya. Iya. Segera dipenuhin paling minimalnya berapa gitu. Iya. Terutama di daerah-daerah yang memang populasi Katoliknya Banyak, besar, kayak di apa Bima di Donggo Bima, itu dia. di Donggo itu. Kemudian di sini di Mataram pasti banyak kan namanya populasinya. Nanti kami komunikasi dengan Pak Kadisdikbud, kita coba ikhtiarkan ya. Baik, kemudian bisa saja. Terima kasih. Ini Supaya kita bersama untuk Ya, bangun ya. ITB. Terima kasih. Mungkin sekalian aja Pak Karo kerjanya, terus panggil aja dari semua umat beragama mengenai keterwakilan guru-guru yang dari masing-masing agama. Jangan-jangan Hindu juga kurang gitu. Apa jangan-jangan yang Protestan juga. Jadi dicek lagi aja. Nanti kan sesuai porsinya nanti. Yeah. Berapa sih umatnya Katolik, berapa umatnya Hindu, nanti sesuai porsinya kita alokasikan. Supaya mereka terwakili semua. Oke. Terima kasih banyak. Biar sekali kerja. Intinya untuk kami ya itu semua penyampaian. Kami hanya pingin Pak Gubernur tuh harus sehat, kuat. Siap. Kan kita ada masih kontak lanjutan kan. Biar ini juga. Insya Allah mohon doanya dari semua, mudah-mudahan kami diberi kemudahan dalam menjalankan tugas ini. Sudah bertemu jauh, sudah untuk membahagiakan untuk kami supaya tidak terlalu berpikir mana mereka ini. Umat kami juga pasti senang. Orang di Keuskupan juga pasti akan saya kirim laporan bahwa kami sudah audiensi. Kalau gereja terbesarnya di mana di sini? Ini tetangga samping. Oh di sini nih, ini paling besar. Paling Jadi besar. Pusatnya di sini. Pusatnya 0 kilometer. Jadi Banyak hampir 3.000. Setiap hari Minggu. jadi kalau cari teman jogging kasih tahu aja di sebelah. Dan jogging di sini. Kamu tinggal di situ? Saya di situ. Atau pingpong kah? Kita volley lagi boleh, masih ada tenaga. Oh, bulu tangkis. Sudah di Bali dia. Dia di Yayasan Katolik. Lanjutkan bulu tangkis juga boleh. Ada kesusteran juga di sini. Itu Oh, di Cakra ya, kesusterannya. Oh. di Ampenan 2, Dan ada 2. Oh. di rumah sakit Karang Ujung dengan rumah retret persis di samping sekolah-sekolahan itu. Kalau rumah sakit Katolik ada nggak di sini? Itu Karang Ujung. Oh. Itu rumah sakit tipe berapa? Tipe berapa? Nggak tahu lagi. Kalau ada kesempatan jalan-jalan deh ke situ nanti kesamaan. Biasanya Lihat. rumah sakit Katolik bagus-bagus nih. Iya. Kesannya memang Bersih-bersih biasanya. Bersih-bersih, rapi-rapi rumah sakit Katolik. Jadi model gitu. Ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan silakan. Oh ini Romiron. Silakan sambil dinikmati. Sambil nikmati. Iya, baru habis jalan jauh tuh. Ada kopi nih ah. Oke, sambilan Romiron. Saya yang di Ampenan, di Gereja Katolik Ampenan, saya Romiron. Dan kami ini bawahannya beliau. Oh. Sudah bilang satu kelas tadi. Pas dibagi bawahan. Seperti ini agak berbeda kan. Pertama mungkin kami sampaikan dulu bersikap untuk data dari Pak Gubernur yang baru Tuhan. Lalu yang kedua sebenarnya
tidak terlalu jauh juga dengan perayaan ulang tahun antara gereja Katolik yang Mataram. di Mataram dengan gereja Katolik yang di Ampenan. Kalau gereja Mataram tanggal 9, kami itu jatuhnya sebenarnya tanggal 13 Juni. Tapi kami tidak bisa rayakan pada hari itu karena itu hari kerja, yang sulit untuk berhubungan dengan umat kegiatan. Akhirnya kami geser ke tanggal 15, itu jatuhnya hari Minggu. Jatuhnya hari Minggu, itu umur usia 45 tahun. Jadi memang peletak dasar Katolik itu ada di Mataram yang di samping Kodim itu, hanya umur 90. 45 tambah 45, 90 tuh. Setengah. Setengah. Separohnya 45 tahun. Sebenarnya itu juga berawal mula dari yang rumah sakit yang di Karangujung itu. Sebenarnya sejarah awalnya kan Katolik hadir di sana, baru ke sini. Nah makanya mereka juga rumah sakit yang di Karangujung itu tanggal 13 itu mereka rayakan 75 tahun rumah sakitnya. Beberapa kali juga Itu sudah berdiri di awal kemerdekaan ya. Iya. Zaman Ampenan masih jadi pelabuhan berarti. Iya betul. Jadi jadinya sekarang disebut kota tua ya. Ya, rumah sakit pelabuhan jadinya ya. Iya karena zaman itu ya. Sekarang jadi pelabuhan rumah sakit. Tidak, sekarang mereka ada, saya lihat mereka ada apa tata lagi di sana dari pemerintah kota sama dia. Mereka tata lagi. Sekarang jadi tempat orang biasa nongkrong di sana. Bagus juga sekarang kelihatannya. Meskipun kota tua tapi ditata kembali. Jadi kalau berkenaan dengan ulang tahun gereja Katolik kami di Ampenan, ya masih hal yang sama. Mungkin secara resmi bisa nanti datang ketemu lagi dengan gubernur sekaligus Undangan. resmi. Hanya mungkin kesempatan hari ini, sore hari ini saya sampaikan Informasi secara aja. lisan, sedikit informasi. Salah. Benar. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita masih punya waktu, ini kan cuma awal saja. Pembuka pintu. Nanti kapan-kapan kita ketemu Ah. lagi. Jadi kalau begitu, mau sholat, nanti lain kali aja. Ya, masih ada waktu kita. Mau sholat. Itu lebih bagus. Biar mau berdoa dulu. Oke. Silahkan Bapak. Nanti saya boleh minta nomor nanti. Boleh. Ada di Pak Karun. Oh ya. Kasih sama Pak Karun nomornya. Ini. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih Kami juga. sudah Maaf diterima, sekali lagi kami jadi sudah- udah menunggu lama sekali. Kasih nanti. Kami tunggu nanti ya. Kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Makasih sudah datang. Salam sama Pak Kamil. Masih di Mekah. Oh iya, lagi naik haji. Di asesor. Lagi jadi Amir Haj. Pemuka dan tokoh umat Katolik yang ada di NTB, perkenankan saya hari ini menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-90 Gereja Katolik Mataram, dan doa kami mudah-mudahan umat Katolik di NTB seluruhnya diberikan kesehatan, kekuatan, kemakmuran, dan bisa bersama-sama berkontribusi untuk membangun NTB menjadi lebih makmur dan lebih mendunia. Terima kasih buat umat Katolik atas dukungan dan doanya selama ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Terima kasih. Oke.
Satu saat nanti ketemu di Mina lah. Selamat sore. Selamat sore. Mohon maaf jadi menunggu lama ya. Mohon maaf. Lokasi sekarang nggak? Enggak, ada Biasa pendidikan. pendidikan juga ada. Di banyak di Sumatera, Kalimantan. Siapa? Oh iya, ternyata banyak. Kapusin. Tiada tanpa batas, namun akan sirna saat raga tak bernyawa. Rawat jiwa, itu pilihan, agar siara hidup tetapkan abadi. Jiwa mencakup rasa cinta, rasa itu kan rawat jiwa nan abadi. Dari dunia satu ke dunia yang lain, terus melangkah membawa cinta agar hidup terwariskan. Indahnya cinta lintas batas, melintas darat, arungi laut, tak peduli dengan perbedaan, karena perbedaan bukan alasan. Punya hati, pelihara janji setia, cinta lintas batas, sampai ziarah hidup kan berakhir dalam cinta saat. Apa?